Halo sahabatku, sobat NC. Hari ini saya ingin membahas satu tema yang banyak sekali sering tidak disadari ya oleh teman-teman penderita GERD dan anxiety serta penyakit mental lainnya. Yakni adalah bagaimana kita bisa menerima kondisi kita. Yang pertama ya. Jadi kita selain menerapkan segala tips yang banyak sekali sudah saya share, jadi kalian harus meniatkan untuk menerima dulu keadaan kalian. Jadi kalian terima dulu. Terima di sini beda dengan pasrah ya. Terima ini adalah kita menyadari, oke, aku masih memiliki gangguan pencernaan yang namanya GERD ya kan. GERD. Terus juga aku masih mengalami gangguan kecemasan yang dinamakan anxiety disorder ada pada diriku. Terima dulu. Jadi nanti tujuannya adalah biar kita tidak banyak mengeluh, biar kita tidak banyak meratapi, atau misalkan kita kayak terpuruk belum bisa menerima keadaan, itu hanya akan memperburuk anxiety disorder kita ya, karena perasaan meratapi terus kemudian kita kayak terpuruk segala macam ya, itu biasanya hanya akan menambah hormon stres ya, hanya menambah hormon kortisol kita semakin tinggi terus, sehingga gangguan kecemasan itu ya tidak akan pernah hilang gitu loh. Jadi yang pertama, kalian terima dulu, ikhlaskan dulu bahwa si anxiety ini ada dalam diri kita. Kita mudah cemas, mudah was-was kalau menerima kabar, berita duka, atau misalkan kita merasakan satu sensasi, berpikir ke satu penyakit, itu kalian sadari dulu, oh ini saat ini aku sedang cemas, saat ini aku sedang was-was, saat ini aku sedang merasakan sensasi yang membuatku overthinking. Sadari dulu ya. Baru setelah kalian bisa menyadarinya, baru ucapkan self talk itu ya. Tapi meskipun aku saat ini sedang cemas, meskipun saat ini aku sedang merasakan sensasi yang tidak nyaman, toh hal seperti ini sudah sangat sering ku alami, sudah sangat sering ku rasakan ya. Dan pada dasarnya semua itu tidak berbahaya, semua itu aman. Selama ini apa yang ku rasakan, segala sensasi itu, segala perasaan takut, seolah-olah kematian sudah dekat, seolah-olah akan terjadi sesuatu hal yang buruk, toh faktanya, sadari juga, faktanya tidak pernah terjadi apa yang kita takutkan. Nah, seperti itu ya, diucapkan. Jadi ada penerimaan dulu, diterima dulu yang dirasakan, baik secara fisik maupun pikiran, rasa takut. Terus kemudian baru kita ucapkan juga, faktanya tidak pernah terjadi yang kutakutkan. Faktanya aku baik-baik saja, bahkan sudah berjalan sekian bulan, sekian tahun bahkan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian harus menerima dulu, terus kemudian mengungkapkan faktanya, ternyata toh tidak pernah terjadi gitu. Jadi kalau kalian sudah sering lakukan seperti itu, maka nanti segala sensasi yang datang atau perasaan rasa takut, cemas, was-was yang hadir, itu kalian akan dengan mudah melewatinya tanpa adanya drama atau bahkan sampai panic attack ya. Kalian bisa menghindarkan dari yang namanya panic attack ya. Itu yang pertama ya, yang harus kalian perhatikan. Terus kemudian juga satu hal yang berkaitan dengan diri kita adalah cobalah kalian untuk love yourself ya. Love yourself dalam artian kalian coba mulai mengapresiasi diri kalian atas apa yang sudah kalian alami, apa yang sudah kalian capai. Ya mungkin kita masih jauh dari kata sukses, mungkin ya masih jauh, mungkin masih banyak yang berjuang. Tapi penyakit ini salah satu cara untuk menyembuhkannya adalah kalian mulai mengapresiasi diri kalian. Jadi kalian mulai yang biasanya kerja ya, cari rezeki segala macam, ada yang sekolah kuliah, sudah melakukan banyak hal, cobalah untuk meluangkan waktu untuk kalian melakukan relaksasi. Kalian bisa pergi ke tempat yang menyenangkan, tempat yang membawa kedamaian, atau kalian bisa lakukan meditasi, atau mungkin kalian bisa menikmati
makanan yang membuat kalian senang ya, membuat kalian nyaman, merasakan hal yang rileks. Intinya semua hal yang bisa buat kalian rileks lakukan ya, sambil kita istilahnya kayak mengapresiasi diri kita sendiri atas apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita lewati ya. Jadi kalian ya hal-hal kecil yang penting kayak semacam perayaan kecil. Kalau ada keberhasilan misalkan bisa melewati rasa takut yang tadinya takut berangkat kerja, takut di jalan seperti itu, begitu kalian bisa lewati, coba apresiasi, istilahnya kayak memberi ucapan selamat kepada diri sendiri. Wah, ternyata kamu bisa melewati hal-hal yang kamu takutkan, ternyata tidak terjadi pada saat kalian keluar ya kan dari zona aman itu, ternyata tidak pingsan, ternyata tidak mengalami hal-hal yang ditakutkan seperti itu ya. Itu kalian beri ucapan selamat, bisa dirangkai dengan kalimat self talk, selamat wahai diriku, misalkan kamu sudah bisa melewati hal-hal yang kamu takutkan dan faktanya tidak terjadi apa-apa, faktanya kamu baik-baik saja, faktanya aman ya kan, seperti itu ya. Jadi love yourself di sini bukan berarti narsis, tidak seperti itu, tapi kalian coba menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangannya. Misalkan oke, saya orangnya introvert, saya tidak bisa menjadi seorang yang periang seperti si Anu, si dia. Jadi ya seperti itu, jangan membuat kita insecure ya. Jadi cukup oke, nggak apa-apa, aku bisa tetap menggali potensiku, aku tetap bisa lakukan hal-hal yang bisa menghadirkan prestasi. Misalkan mungkin aku tidak bisa seperti mereka, tapi aku bisa menggali lagi potensi yang ada dalam diriku ya kan. Semua orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi sadari itu ya. Bukan berarti kita narsis, bukan seperti itu maksudnya. Jadi jangan menghukum diri kalian atas hal-hal yang sebenarnya ya bukan menjadi watak kita gitu loh. Kita tidak akan pernah bisa menjadi orang lain ya. Kita ya akan bisa menjadi diri kita sendiri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Terus kalian terima itu, terus jangan hindari rasa minder atau insecure ya, itu buang jauh ya. Jadi kalian nggak apa-apa kok, toh juga aku masih bisa berkarya, aku masih bisa menghasilkan sesuatu, prestasi atau mungkin segala macam ya. Toh juga aku masih bisa membangun circleku sendiri seperti itu. Jadi soalnya kadang-kadang yang kena mental health ini banyak sekali dari teman-teman yang biasanya itu ada rasa insecure ya. Insecure, dia merasa minder dalam pergaulan atau dalam kehidupan keluarga, dia kurang percaya diri, atau mungkin dia punya trauma terasingkan atau dipinggirkan seperti itu ya. Jadi ketika kalian sudah mulai bisa keluar dari hal-hal yang membuat kita dulu terbelenggu, misalkan yang dulu pernah disepelekan orang atau dulu mungkin pernah diremehkan orang, begitu kalian bisa meraih hal-hal yang bisa dibilang satu track menuju ke level yang jauh lebih baik ya kan, dari sisi karir, dari sisi kehidupan kalian ya kan. Kalian mengapresiasi diri kalian atas pencapaian itu. Jadi toh ternyata aku masih bisa berkarya, aku masih bisa berbisnis, aku masih bisa merintis karirku misalkan, seperti itu ya. Jadi intinya jangan menghukumi diri kalian sendiri atas segala kekurangan kalian ya. Tetap kita namanya manusia harus selalu melakukan hal-hal yang jauh lebih baik ya. Tapi ketika kalian memiliki kekurangan ya, pelan-pelan kita perbaiki, kita carikan satu perubahan yang positif, bukan malah menghukum diri sendiri, bukan malah terpuruk, bukan malah merasa tidak berguna, merasa tidak diinginkan orang di sekitar, merasa tidak dicintai, seperti itu ya. Jadi please kalian jangan merasa inferior ya, jangan merasa inferior, jangan merasa kecil, jangan merasa
insecure ya, coba fokuslah kepada orang-orang yang memberikan kalian energi positif ya. Kalian harus mulai memfilter circle kalian, bergaul dengan teman-teman yang bisa mensupport kita. Ketika pergaulan-pergaulan yang sifatnya toksik, coba difilter dulu. Bukan berarti kita membatasi pergaulan, tapi demi kesembuhan kalian. Jadi kalian nanti kalau bisa merasakan energi positif dari lingkungan, dari teman-teman, dari sahabat, dari keluarga, membentuk support system yang memberikan dampak positif buat kita untuk kesehatan mental. Seperti itu ya. Oke, mungkin untuk saat ini video singkat ya tentang bagaimana berdamai dengan diri sendiri, bagaimana kita menerapkan love yourself, bagaimana kita tetap bisa mengapresiasi diri kita agar terhindar dari rasa insecure ya. Jadi oke sahabat, tenang aja, kalian nggak sendiri kok ya. Pokoknya kalau ada apa-apa boleh komen di sini, sharing apa aja silahkan. Nanti dengan segala keterbatasan saya akan coba bantu minimal memotivasi kalian ya. Oke baik sahabatku, jangan lupa untuk mencintai diri kalian sendiri, luangkan waktu untuk me time ya kan. Boleh kalian sering-sering relaksasi, sering-sering untuk mengapresiasi atas apa yang sudah kalian tempuh, apa yang sudah kalian raih. Oke, salam bangkit luar biasa.